Selain coba datangkan 4 pemain baru, Ole Gunnar Solskjaer juga bakal perpanjang kontrak 4 pemainnya. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer terus membenahi skuadnya dengan mendatangkan pemain baru. Setan Merah diprediksi bakal belanja besar-besaran di musim depan. Nggak cuma itu, Ole juga berencana untuk memperpanjang 4 kontrak pemainnya. Alasannya karena keempat pemain tersebut merupakan pemain penting di skuad The Red Devils. Menurut jurnalis sepak bola Fabrizio Romano, keempat pemain tersebut adalah Jesse Lingard, Bruno Fernandes, Paul Pogba, dan Luke Shaw. Sebelum bisa merapat ke Old Trafford seperti sekarang, Rafael Varane sempat dekat dengan Sir Alex Ferguson. Bek anyar Manchester United, Rafael Varane mengakui pernah bertemu dengan mantan pelatih Manchester United yakni Sir Alex Ferguson. Saat itu Sir Alex Ferguson hendak memboyong Varane ketika masih membela Lens. Akan tetapi Varane justru bergabung dengan raksasa La Liga yakni Real Madrid. Alasannya karena saat itu Zidane jadi sosok yang paling berpengaruh di Prancis. Varane mengatakan kalau dirinya sudah ditakdirkan untuk main di Real Madrid selama 10 tahun. Walaupun raih kemenangan atas West Ham, Ole Gunnar Solskjaer menyayangkan kepemimpinan wasit. Pada pekan kelima Premier League kemarin, Manchester United menang dramatis atas West Ham United dan skuad Setan Merah sukses membungkam West Ham dengan skor 2-1. Setelah laga berakhir, pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer merasa kesal dengan kepemimpinan wasit. Pelatih Norwegia ini bilang kalau MU seharusnya dapat 2 hadiah penalti. Ole bilang kalau saat itu kaki Ronaldo dijegal oleh Kurt Zouma, akan tetapi sang wasit nggak memberikan hadiah penalti. Walaupun begitu, Ole mengaku puas dengan penampilan permainan timnya. David De Gea, the last gasp hero. Terkait performa apiknya, Martin Odegaard bakal ditunjuk oleh Mikel Arteta sebagai kapten Arsenal. Pelatih Arsenal Mikel Arteta dikabarkan akan mengangkat mantan gelandang Real Madrid Martin Odegaard menjadi kapten di skuad The Gunners. Odegaard sendiri berhasil membawa kemenangan bagi skuad The Gunners. Saat itu, Odegaard berhasil mencetak 1 gol di laga melawan Burnley. Dengan penampilan yang konsisten, Arteta percaya kalau pemain asal Norwegia ini bakal jadi pemimpin sejati. Apalagi usia Odegaard masih sangat muda. Alexander Lacazette yang jadi andalan di lini serang Arsenal jadi rebutan Atletico Madrid dan Sevilla. Penyerang andalan Arsenal yakni Alexander Lacazette dikabarkan sedang jadi rebutan 2 klub raksasa La Liga yakni Atletico Madrid dan Sevilla. Dilansir dari Sportsmall, kedua klub tersebut bakal mendaratkan Lacazette bulan Januari mendatang. Hal ini ditanggapi oleh mantan pemain Arsenal yakni Nigel Winterburn. Nigel meminta The Gunners untuk nggak melepas Lacazette sebelum mencari penggantinya. Legenda Arsenal Martin Keown mengaku sudah salah menilai kiper anyar Arsenal yakni Aaron Ramsdale. Legenda Arsenal Martin Keown mengaku salah menilai sosok Aaron Ramsdale. Sebelumnya Ramsdale banyak diremehkan oleh berbagai pihak. Pasalnya, kiper asal Inggris ini punya catatan yang buruk yakni membawa klub terdahulunya degradasi. Akan tetapi penilaian ini salah ketika melihat performa apik dari Ramsdale. Keown sendiri mengaku senang dengan kinerja Ramsdale pada saat bertanding menghadapi Burnley. Saat itu, Ramsdale berhasil menggagalkan sejumlah peluang emas dari Burnley. Harry Kane yang mengalami penurunan performa disebut karena gagal ke Manchester City. Legenda Tottenham Hotspur yakni Cliff Allen menilai penurunan performa Harry Kane di awal musim ini disebabkan karena kegagalan Kane untuk pindah ke Manchester City. Sebelumnya, di jendela transfer musim panas kemarin, Harry Kane sempat diisukan bakal merapat ke skuad The Citizen. Sayangnya hal itu gagal terwujud karena manajemen klub nggak mau melepasnya. Sampai saat ini, Harry Kane belum memberikan 1 gol pun untuk Tottenham Hotspur. Walaupun begitu, Kane menegaskan kalau dirinya masih berjuang untuk skuad The Lily White dan berjuang secara profesional. Akibat menuai kekalahan yang telak, fans Everton disebut rindu dengan sosok James Rodriguez. Setelah kekalahan telak atas Aston Villa, supporter Everton dikabarkan sedang merindukan sosok James Rodriguez. Hal ini disampaikan oleh mantan pemain mereka yakni Ronnie Goodless. Goodless bilang kalau para supporter mau melihat aksi James Rodriguez. Sebelumnya, mantan gelandang Real Madrid ini diberitakan bakal hengkang dari Goodison Park.
Menurut Goodless, para supporter menuntut Rafael Benitez untuk memainkan James Rodriguez. Dia menilai kalau James Rodriguez bakal berkontribusi besar di skuad The Toffees. Setelah tampil bagus dan turut mencetak gol, N'Golo Kante dapat pujian dari sang pelatih Thomas Tuchel. Pada laga menghadapi Tottenham Hotspur, N'Golo Kante tampil apik di lini tengah Chelsea. Saat itu Tuchel menurunkan Kante di babak yang kedua menggantikan Mason Mount. Gelandang asal Prancis ini bahkan menyumbangkan 1 gol. Berkat golnya tersebut, Kante mendapatkan pujian dari sang pelatih Thomas Tuchel. Tuchel mengatakan kalau kehadiran Kante bisa meningkatkan intensitas serangan. Pelatih asal Jerman ini mengaku puas dengan trio lini tengahnya yang berisi Kante, Jorginho, dan Mateo Kovacic. Real Madrid nggak mau membahas Kylian Mbappe dulu karena sedang fokus memperebutkan gelar juara di musim ini. Real Madrid memang masih belum menyerah untuk mendatangkan Kylian Mbappe. Sebelumnya, di bursa transfer musim panas kemarin, El Real gagal mendaratkannya. Sementara itu, dilansir dari El Chiringuito, Real Madrid melarang seluruh manajemen untuk membahas Mbappe. Alasannya karena mereka mau fokus mengincar gelar di musim ini terlebih dahulu. Real Madrid dan Barcelona dituding menghambat pertumbuhan La Liga dengan cara tolak dana investasi dari CVC. La Liga mengatakan kalau Real Madrid, Barcelona, dan Athletic Bilbao punya rencana licik. Ketiganya dituding berniat untuk menghambat pertumbuhan klub-klub Spanyol. Hal ini merupakan buntut dari pengelolaan dana investor CVC. La Liga sendiri telah setuju untuk menjual 10% bisnis mereka ke dana investasi CVC. Dana investasi tersebut nantinya akan dibagikan ke 38 klub La Liga. Akan tetapi Barcelona, Real Madrid, dan Athletic Bilbao justru menolaknya. Barcelona raih 3 poin setelah ditahan imbang oleh Granada dengan skor 1-1. Barcelona gagal meraih kemenangan di pekan kelima La Liga. Bertanding di Stadion Camp Nou, Blaugrana ditahan imbang oleh Granada dengan skor 1-1. Laga baru berjalan 2 menit, Granada sudah sukses menjebol gawang Barcelona lewat Domingos Duarte. Sampai turun minum, skor nggak berubah untuk keunggulan Granada. Di babak kedua, Barcelona kesulitan untuk menjebol gawang yang dijaga oleh Luis Maximiano. Blaugrana baru bisa menjebolnya di menit ke-90 lewat gol dari Ronald Araujo. Dengan hasil ini, Barcelona belum terkalahkan di La Liga musim ini. Memphis Depay mempertontonkan aksi lawak dengan tendangan salto yang nggak kena. Jangankan mengarah ke gawang, Memphis Depay justru salto tanpa mengenai bola. Di laga menghadapi Granada, Barcelona gagal raih 3 poin setelah bermain imbang dengan skor 1-1. Pada laga tersebut terdapat aksi lawak dari striker Barcelona yakni Memphis Depay. Saat itu Barcelona mencoba untuk menyerang dari sisi kanan pertahanan Granada. Saat mau melepaskan umpan silang, Memphis Depay berencana menyambutnya dengan tendangan salto. Sayangnya aksi salto Memphis Depay gagal keren. Jangankan mengarah ke gawang, tendangan itu justru nggak kena. Kalau saja Depay berhasil memanfaatkan peluang itu, mungkin Barcelona bisa mendapatkan 3 poin dengan skor 2-1. Juventus menjalani start buruk di musim ini dan jadi start terburuk mereka sejak 60 tahun terakhir. Pada laga menghadapi AC Milan, Juventus lagi-lagi gagal meraih kemenangan. Skuad Bianconeri ditahan imbang oleh Rossoneri dengan skor 1-1. Hasil imbang tersebut melanjutkan catatan Juventus yang belum sekalipun meraih kemenangan. Akibatnya Juventus mencatatkan pencapaian terburuk. Pencapaian buruk ini mengulangi start buruk mereka sejak 60 tahun yang lalu. Luka Jovic yang gagal rebut tempat utama di skuad Real Madrid kabarnya diincar oleh Juventus. Setelah bergabung ke Real Madrid, Luka Jovic belum menunjukkan performa terbaiknya. Striker berusia 23 tahun ini lebih sering jadi penghangat bangku cadangan. Pada awal musim 2021-2022 ini, Luka Jovic juga nggak masuk ke dalam skema pelatih Carlo Ancelotti. Tercatat, dia baru memainkan 3 pertandingan saja. Situasi tersebut membuat Luka Jovic sering disebut bakal angkat kaki dari Santiago Bernabeu. Menurut laporan dari Football Espana, Juventus tertarik untuk merekrut mantan striker Frankfurt tersebut. Antonio Rudiger yang belum tekan perpanjangan kontrak kini jadi incaran Juventus dan Bayern Munchen. Bek tengah Chelsea Antonio Rudiger jadi incaran 2 klub raksasa Eropa yakni Juventus dan Bayern Munchen.
Sampai saat ini, Rudiger juga belum menekan perpanjangan kontrak di skuad The Blues. Alasannya, bek asal Jerman ini meminta kenaikan gaji. Sementara itu, kontrak Rudiger di Stamford Bridge akan berakhir di musim depan. Peluang Juventus dan Bayern Munchen sendiri terbuka cukup lebar. Pasalnya, The Blues nggak mau kehilangan Rudiger secara cuma-cuma. Donny van de Beek yang kesulitan dapat menit bermain di MU disebut jadi incaran Inter Milan. Inter Milan disebut membidik gelandang Manchester United Donny van de Beek. Setan Merah sendiri bersedia melepas Donny van de Beek di bulan Januari mendatang. Mantan gelandang Ajax Amsterdam ini gagal mendapatkan tempat utama di skuad Setan Merah. Di Premier League musim ini saja, Donny van de Beek baru dimainkan di 1 laga saja. Donny van de Beek sendiri berharap kepada Ole Gunnar Solskjaer akan memberikan menit bermain yang lebih banyak. Akan tetapi, Ole nggak menjamin hal tersebut. Fans AC Milan kompak ledek Juventus yang sampai sekarang belum meraih sekalipun kemenangan. Selain mencatatkan catatan yang buruk, Juventus juga mendapatkan ejekan dari para fans AC Milan. Fans Rossoneri mengolok-olok Juventus yang meraih hasil imbang. Menurut laporan dari Lorenzo Bettoni, fans AC Milan tersebut mengejek Juventus dengan nyanyian. Mereka menyanyikan chants yang bilang kalau Juventus bakal kembali ke Serie B. Juventus sendiri memang pernah terdegradasi ke Serie B pada musim 2006-2007 yang lalu. Namun mereka degradasi bukan karena bermain lawak. Klub asal kota Turin ini turun kasta akibat skandal Calciopoli. Napoli berhasil raih 3 poin penuh setelah membantai Udinese dengan skor telak 4-0. Pada pekan keempat Serie A, Napoli berhasil mengamankan misi penting di markas Udinese. Napoli berhasil melibas Udinese dengan skor telak 4-0. Di babak pertama, Napoli sudah unggul 2 gol lewat Victor Osimhen dan Amir Rahmani. Sampai jeda turun minum, keunggulan tersebut nggak berubah. Di babak kedua, skuad Partenopei kembali berhasil mencetak 2 gol tambahan. 2 gol tersebut tercipta lewat Kalidou Koulibaly dan Hirving Lozano. Sempat diramaikan dengan insiden jabat tangan, Mauricio Pochettino ngaku nggak punya masalah dengan Messi. Momen Lionel Messi ditarik keluar jadi salah satu momen yang paling disorot. Saat itu Messi terlihat nggak terima ketika ditarik keluar oleh sang pelatih Mauricio Pochettino. Mantan pemain dari FC Barcelona ini menunjukkan raut wajah kecewa ketika dia diganti. Selain itu, Messi juga terlihat menolak berjabat tangan dengan Pochettino. Pochettino mengaku kalau dirinya nggak punya masalah apa-apa dengan Lionel Messi. Saat itu, Pochettino cuma menanyakan kondisi Messi saja.